wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama kakak. Boleh kok panggil kakak di YouTube, tapi kalau di sekolah panggilnya Bu ya. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama saya Novi Amelia, bisa dipanggil Kak Novi. Tapi kalau di sekolah panggilnya Bu Novi, oke? Nah, untuk bab pertama di kelas 8 itu adalah ini, gerak pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup benda atau sesuatu itu bisa dibilang makhluk hidup ketika dia salah satu cirinya bergerak. Kemudian ada lagi salah satu cirinya itu bernafas. Kalian bernafas kan? Nah, kenapa kalian makanya disebut makhluk hidup? Bisa juga tumbuhan. Kenapa tumbuhan bisa disebut makhluk hidup? Karena dia juga bisa berkembang biak, ya kan? Jadi berbuah, kemudian punya apalagi punya daun. Nah, itu juga ciri makhluk hidup. Ada apa lagi ciri makhluk hidup? Gerak, bernafas, makan. Makan sama minum udah sama ya, gitu. Kemudian ada lagi berkembang biak, tadi berkembang biak sama tumbuh, bereproduksi. Nah, itu salah satu ciri makhluk hidup. Kemudian peka terhadap rangsang. Maksudnya peka terhadap rangsang itu contohnya kalau tumbuhan putri malu. Nah, dia akan peka terhadap gerakan, akan menutup ya. Nah, itu contoh pada tumbuhan. Nanti kita akan mempelajari gerak pada makhluk hidup ini. Yang pertama tumbuhan, hewan, juga manusia. Tapi kali ini kita belajar tentang gerak pada tumbuhan dulu, oke? Tumbuhan ini dibagi 3. Tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme, nasti, dan taksis. 3 aja ya, jangan lebih. Nah, ini masuk ke gerak pada tumbuhan. Jadi gerak pada tumbuhan dibagi 3. Tropisme, nasti, dan taksis. Kakak akan menjelaskan yang tropisme dulu ya. Nah, tropisme itu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Jadi rangsangnya datang misalnya dari kanan, ya dia tumbuhnya ke arah kanan. Kalau misalnya dia dari arah bawah, ya dia nanti tumbuhnya ke bawah gitu. Nah, si tropisme ini gerakannya atau macam-macam gerakannya juga dibagi lagi gitu. Jadi kan nggak semua tumbuhan, misalnya bagian tumbuhan, kalau pucuk daun pasti tumbuhnya ke atas dong, nggak mungkin ke bawah tanah gitu. Nah, akar malah yang ke bawah tanah, makin ke bawah. Nah, itu makanya dia dibagi-bagi, oke ya. Yang pertama macam-macam gerak tropisme. Yang pertama itu geotropisme. Nah, dari kata geotropisme itu dia dipengaruhi oleh gravitasi, oke? Rangsangnya gravitasi. Contohnya apa? Gravitasi itu akar tanaman apa aja tuh, akarnya pasti tumbuhnya makin ke bawah bumi, pusat bumi. Nah, itu namanya gravitasi. Apapun yang jatuh di muka bumi ini pasti jatuhnya ke bawah, nggak mungkin ke atas. Kalau ke atas namanya dilempar dong, bukan jatuh gitu. Nah, ini yang disebut geotropisme, dipengaruhi oleh gravitasi. Tadi contohnya, akar akan selalu tumbuh menuju pusat bumi. Ingat ya, nanti tambahin ya di catatan kalian, oke? Next, yang kedua, fototropisme. Ini dari kata foto. Foto itu apa? Ini ya foto, bukan. Jadi foto itu cahaya. Cahayanya bukan cahaya bala-bal, bukan cahaya lampu, tapi cahaya matahari. Nah, ini tumbuhan ini akan dipengaruhi oleh cahaya matahari. Misalnya, matahari terbit dari sebelah barat, ya dia akan ke sebelah barat. Kalau ke timur, ya ke timur. Contohnya apa tuh? Bunga matahari, oke? Pernah lihat bunga matahari? Dia akan jadi biasanya pagi itu matahari misalnya terbitnya dari mana? Barat, timur. Nah, itu pasti dia akan mengikuti ke barat. Tapi kalau udah nggak ada matahari di sebelah barat, ya udah dia akan biasa aja ke arah sana aja gitu. Bisa juga gini, misalnya kalian coba nanam kacang hijau di dalam bawah meja tuh. Misalnya ada cahaya cuma sedikit ke arah kanan, yang bolongan mejanya, nah dia ntar akan ke arah kanan gitu. Dimana ada cahaya matahari, dia akan menuju ke sana. Oke? Ini namanya fototropisme. Gampang ya? Tadi geogravitasi, foto cahaya matahari. Ingat cluenya, ingat contohnya, bunga matahari. Next, yang ketiga, tigmotropisme. Ini persinggungan. Maksudnya persinggungan gimana nih gitu. Contohnya apa nih? Pernah lihat ini tanaman apa sih ya? Kacang panjang. Kacang panjang itu tanamannya menjala. Jadi biasanya kalau di tanah-tanah gitu di tani kacang panjang, dia akan ke gerak nasti, gerak pada tumbuhan, yaitu gerak nasti. Yang kedua ya, tadi tropisme udah, sekarang ke nasti. Nah, gerak nasti ini pengertiannya itu gerak tumbuhan yang arahnya tidak ya
Tadi kalau si tropisme arahnya dipengaruhi oleh datangnya rangsang, kalau ini tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Jadi dia nggak berpengaruh sama arah datang rangsangannya dari mana aja, dia nggak berpengaruh. Nah, macam-macamnya ada apa aja? Yang pertama, niktinasi. Niktinasti, dia dipengaruhi waktu sore atau malam hari. Contohnya itu gini, kalau saat sore dan malam hari, pernah lihat bunga pohon ceri, tanaman ceri. Nah, ceri itu kalau malam hari, dari sore sampai malam hari, dia daunnya akan menutup. Nah, itu si contohnya niktinasi. Ada juga daun lamtoro akan menguncup gitu, dia nggak megar lagi tapi menguncup. Kemudian petai Cina atau petai-petean sebutannya, itu waktu sore hari atau malam hari dia akan menutup daunnya aja ya. Nah, itu namanya gerak niktinasi. Next, yang kedua, gerak seismonasti. Seismonasti, sentuhan atau getaran. Apa contohnya? Tumbuhan yang disentuh dia akan bergerak gitu. Mimosa pudica atau putri malu. Nah, pernah lihat ya teman-teman, putri malu banyak di pinggir jalan. Nah, coba deh sentuh putri malu itu, pasti dia akan menguncup. Nah, itu namanya gerakan seismonasti, dari kata seismo. Seismo itu getaran, makanya kalau gempa disebutnya seismo, atau alat ukur gempa seismogram. Kalau ini seismonasti, gerak pada tumbuhan karena sentuhan. Contohnya putri malu. Next, yang ketiga, fotonasti. Nah, sama tadi kayak yang tadi fototropisme, tapi ini fotonasti, itu karena cahaya. Bukan cahaya matahari aja, tapi bisa juga cahaya lampu. Nah, itu juga dipengaruhi sama fotonasti. Gue lupa contohnya. Gak usah lah, tinggal potong. Jelek soalnya nanti. Nah, fotonasti ini contohnya itu bunga pukul 4 atau nama latinnya Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa, bunga pukul 4. Dia bukan berpengaruh pada adanya matahari di kanan atau di timur, di barat atau di timur, tapi dia ada karena saat misalnya sore hari, jam 4 pagi, 4 sore ya. Nah, si bunga pukul 4 itu pas jam 4 sore dia akan mekar bunganya. Ada lagi bunga pukul 10, dia akan mekar ketika jam 10 pagi. Kalau teman-teman belum pernah lihat, nanti Bu kasih di gambar videonya ya. Oke. Next. Yang keempat, termonasti. Dari kata termometer, suhu. Nah, termonasti ini karena suhu, dipengaruhi oleh suhu. Contohnya bunga tulip. Bunga tulip itu akan mekar ketika musim dingin. Oke. Bunga tulip itu akan mekar pada contohnya gitu. Termonasti itu karena suhu. Contohnya bunga tulip yang akan mekar pada saat musim semi. Itu. Termonasti, suhu, bunga tulip contohnya. Oke. Next, yang kelima, kompleks. Kompleks itu banyak, berarti lebih dari satu macam rangsang. Contohnya kloroplas. Jadi daun itu warnanya hijau karena mengandung kloroplas. Kloroplas itu akan bergerak ketika dia kena cahaya matahari, ketika dia kena air. Kalau nggak ada cahaya matahari atau air, dia nggak akan bergerak, daunnya nggak bakal hijau. Nah, itu contohnya kompleks ya. Jadi lebih dari satu ya, bisa cahaya, bisa karena air. Oke. Nah, nasti, gerak nasti ada ini 5 macam. Teman-teman silakan dicatat nanti beserta contohnya. Oke. Kita next. Nah, fotonasti ini contohnya itu bunga pukul 4 atau nama latinnya Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa, bunga pukul 4. Dia bukan berpengaruh pada adanya matahari di kanan atau di timur, di barat atau di timur, tapi dia ada karena saat misalnya sore hari, jam 4 pagi, 4 sore ya. Nah, si bunga pukul 4 itu pas jam 4 sore dia akan mekar bunganya. Ada lagi bunga pukul 10, dia akan mekar ketika jam 10 pagi. Kalau teman-teman belum pernah lihat, nanti Bu kasih di gambar videonya ya. Oke. Next. Yang keempat, termonasti. Dari kata termometer, suhu. Nah, termonasti ini karena suhu, dipengaruhi oleh suhu. Oke, next kita ke gerak taksis.
Tadi nasti udah, sekarang ke taksis. Nah, gerak taksis ini gerak berpindahnya seluruh ya tempat, berpindah tempat dari seluruh bagian tumbuhan. Jadi si tumbuhan ini bagiannya gerak ke seluruh tumbuhannya, yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh jenis rangsangan. Jadi beda ya, kalau tropisme dipengaruhi oleh datanya rangsangan, nasti tidak dipengaruhi. Kalau taksis ini berpindah tempat dari seluruh bagian tumbuhan. Di sini garis bawahnya, oke? Nah, macam-macamnya ya. Yang pertama itu ada fototaksis. Berasal dari kata foto lagi, dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya kloroplas yang bergerak ke arah yang terkena matahari. Contohnya kloroplas ada di daun. Ini misalnya daun. Kemudian yang kena cahaya cuma bagian ujung sini. Nah, itu nanti si kloroplas itu kan bergerak ke ujung sini. Gitu. Jadi biasanya bagian daun yang terkena matahari akan lebih hijau dibanding yang tidak terkena matahari. Itu contoh fototaksis, dicatat. Yang kedua, kemotaksis. Dari kata kemo, kimia, dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya apa? Sel sperma menuju ke sel telur itu pada tumbuhan lumut terus sama tumbuhan paku, oke? Sel sperma akan menuju ke sel telur pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Itu contoh kemotaksis yang dipengaruhi oleh zat kimia. Jadi dia dipengaruhi oleh cahaya, H2O, oksigen, kemudian karbon dioksida juga mempengaruhi. Itu zat-zat kimia kan. Oke, jadi gerak pada tumbuhan kita udah bahas semua nih. Dari mulai tropisme, dipengaruhi oleh datangnya rangsang, kemudian nasti tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang, juga taksis, berpindah tempat dari seluruh bagian tumbuhan. Ini gerak pada tumbuhan selesai. Next kita berarti tinggal hewan sama manusia. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sampai sini. Mohon maaf kalau ada salah atau kurangnya dari Kak Novi. Cukup sekian. Assalamualaikum. See you next time.